Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, yang sehingganya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kultum Ramadan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab. An Abi Dzarrin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah as-sayyi'ata, kesalahan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia berkata hadis tersebut hasan. Terkait dengan perkataan Rasulullah SAW, "Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha," atau ikutilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Ada sebuah hadis wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, an Anas, dari sahabat Anas, qala, berkata, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu, sahabat Anas mengatakan, aku berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun, kemudian datang seorang laki-laki, faqala, laki-laki itu kemudian bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini asabtu haddan, wahai Rasulullah, aku telah berbuat maksiat, fa'aqimhu alayya, maka berilah aku hukuman. Jadi ketika sahabat Anas berada di samping Rasulullah SAW, datang seorang laki-laki yang mengatakan bahwa, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bermaksiat, maka berilah hukuman kepadaku. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, walam yas'alhu anhu, kata sahabat Anas, Rasulullah tidak bertanya kepada orang tersebut tentang maksiatnya. Fahadaratis shalah, kemudian tibalah waktu sholat. Fasholla ma'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah qama ilaihi ar-rajul, maka ketika Rasulullah SAW menyelesaikan sholat, ya, selesai sholat, ya kan, faqama ilaihi ar-rajul, orang tersebut mendekat kepada Rasulullah. Faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, inni asabtu haddan, ya Rasulullah, aku telah bermaksiat, fa'akim fiyya kitabullah,
maka berlakukanlah kitabullah kepadaku, tegakkanlah hukum Allah kepadaku. Qala Rasulullah SAW bersabda, alaisa qad sholaita ma'ana, bukankah engkau tadi ikut sholat bersamaku? Qala, orang tadi menjawab, na'am. Qala, berkata Rasulullah SAW, fa inna allaha qad ghafara laka dzambaka, aw qala haddaka. Rasulullah SAW bersabda, fa inna allaha, maka sesungguhnya Allah, qad ghafara laka dzambaka, telah mengampuni dosamu, aw qala haddaka, atau beliau bersabda maksiatmu. Jadi Rasulullah yang pertama tidak bertanya tentang apa maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian tibalah waktu sholat, ya kan? Dan setelah selesai sholat, orang tadi masih bertanya, masih ingin ditegakkan hukum kepadanya karena dia telah berbuat maksiat. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah engkau ikut sholat bersamaku? Ya kan? Alaisa qad sholaita ma'ana? Qala na'am. Qala fa innallaha qad ghafara laka dzambaka. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa. Jadi dengan ikutnya orang tersebut sholat bersama Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa orang tersebut. Wa bi'is sayyi'atal hasanata tampuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya tampuha, kebaikan itu akan mampu menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Utsman dari sahabat Utsman bin Affan, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbaiki wudunya, kharajat khotoyahu, maka kesalahan-kesalahannya keluar, min jasadihi, dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi barang siapa yang berwudu kemudian fa ahsanal wudu'a, memperbaiki wudunya, maka kesalahan-kesalahannya pun keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Wa fi sahihaini, dan dalam Sahih Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, karena mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunilah dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang qama Ramadan, qiyam Ramadan, salat tarawih imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau, yang telah diperbuatnya. Demikian yang dia sampaikan. Moga-moga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum